Halo sahabat BK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Guys, kalian pernah berpikir nggak, kenapa manusia itu diciptakan berbeda-beda satu dengan yang lainnya? Apa sih yang membuat manusia itu unik? Kali ini kita akan bercerita tentang macam-macam tipe kepribadian manusia. Yuk, silahkan duduk manis dan simak videonya sampai habis. Mari kita jelaskan terlebih dahulu mengenai arti kepribadian. Kita sering mendengar istilah ini, namun apakah kalian sudah paham arti dari kata kepribadian ini? Jadi, kepribadian itu adalah sikap atau kebiasaan yang dimiliki seseorang yang akan muncul ketika sedang berinteraksi dengan orang lain. Atau singkatnya, yaitu bagaimana seseorang menampilkan dirinya ketika bersama orang lain. Entah itu misalkan menampilkan sikap yang menyenangkan, menyebalkan, atau respon sikap lainnya. Lalu, bagaimana kepribadian bisa dibentuk? Nah, kepribadian ini dibentuk oleh dua hal. Yang pertama, faktor internal. Pernah kita dengar istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Hal ini yang menggambarkan bahwa seseorang bisa saja membawa sifat atau perilaku yang akan sama persis seperti ayah atau ibunya. Makanya hal ini disebut juga dengan kepribadian karena dibentuk oleh gen yang diturunkan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar atau yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Contoh dari keluarga, teman, tetangga, atau bisa juga pengaruh dari media audiovisual seperti TV, sosial media, dan lainnya. Tidak dapat dipungkiri di zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi yang semakin pesat, justru memudahkan anak-anak mengakses segala hal yang bahkan mungkin belum sesuai dengan usianya. Karena dengan usia mereka yang belum bisa berpikir matang akan sangat mudah terpengaruhi oleh apa yang mereka tonton atau yang mereka akses. Dengan rasa penasaran yang tinggi, mereka akan mencoba segala hal yang baru, yang mana inilah yang bisa berpengaruh dalam membentuk karakter atau kepribadian mereka. Maka disinilah pentingnya orang yang lebih dewasa untuk mengawasi penggunaan handphone, terutama untuk yang masih di bawah umur, agar penggunaan handphonenya itu bisa digunakan dengan bijak dan digunakan sesuai kebutuhan. Sekarang mari kita bahas mengenai macam-macam tipe kepribadian. Jadi tipe kepribadian itu sebetulnya banyak sekali. Nah, namun kali ini kita akan membahas tipe kepribadian berdasarkan dari tipologi Hippocrates Galenos yang mana menurut beliau kepribadian ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada sanguinis, korelis, pragmatis, dan melankolis. Yang pertama, mari kita berkenalan dengan si paling ekstrovert. Tipe sanguinis ini biasanya tipe yang selalu aktif dimanapun dan kapanpun, dan selalu khas dengan sifatnya yang humoris dan lucu. Bertemu dengan banyak orang adalah kebutuhan utamanya, makanya tidak heran dia ini banyak dikenal orang dan dia selalu senang ketika menjadi pusat perhatian orang lain. Tipe sanguinis juga adalah tipe yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, pemaaf dan tidak mudah baper, dan selalu excited, penuh semangat terhadap sesuatu. Yang kedua ada si paling perfeksionis, yaitu melankolis. Nah, buat orang yang memiliki kepribadian melankolis, dia ini memiliki love language act of service, yang mana bisa diartikan seperti prinsipnya yaitu talk less do more, atau lebih banyak bertindak daripada berbicara. Tipe melankolis juga yaitu tipe yang penyabar namun memiliki mood yang sensitif. Dia juga tipe pemikir karena selalu ingin segala sesuatunya itu sempurna. Ingat, dia ini si paling perfeksionis ya. Nah, kemudian si melankolis juga adalah tipe yang individualis dan senang menyendiri. Dia juga memiliki perencanaan masa depan yang baik karena sifatnya itu yang ingin segala sesuatunya perfect. Yang ketiga ada si pecinta damai atau orang yang memiliki kepribadian pragmatis. Si pragmatis ini dia cenderung introvert namun mudah bergaul dan santai. Dia ini lebih suka menghindari konflik atau ingin
menghindari dari masalah. Makanya ketika ada masalah, biasanya dia akan yang lebih dulu untuk meminta maaf, atau dia akan lebih mudah memaafkan orang lain. Dan dia juga tipe yang sulit untuk menolak permintaan orang lain. Dia juga tipe yang setia dan bisa diandalkan. Kemudian sulit mengambil keputusan dan sering menyalahkan diri sendiri atas segala sesuatu yang terjadi. Yang terakhir yaitu ciri kepribadian dari Korelis. Karakternya biasanya yaitu tegas, keras, dan penuh pendirian. Biasanya kita menemukan karakter ini dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin ini biasanya dia lebih mandiri dan independen. Tipe Koralis memang cocok menjadi pemimpin, namun dia ini suka mengatur orang lain. Dia juga penyuka tantangan dan selalu yakin dan percaya diri dalam melakukan apapun. Kemudian dia juga penuh dengan ide kreatif dan senang memberikan inovasi. Nah, itu dia 4 tipe kepribadian berdasarkan dari tipologi Hippocrates. Sekarang kita diskusi yuk. Menurut kalian, apakah kepribadian seseorang itu bisa berubah? Kemudian jika kepribadian itu bisa dirubah, bagaimana sih caranya? Nah, kalau kamu tahu jawabannya silahkan komen di bawah ya. Oke, sekian cerita kita kali ini. Mari kita bertemu di cerita berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.